فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Setelah kita bahas tentang ayat dalam surat Al-An'am ayat 125 tentang bahwasanya barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka akan Allah jadikan dadanya lapang terhadap syariat Islam. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan seseorang, maka Allah menjadikan dadanya terasa sempit dari menerima dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada orang-orang munafikin. Dalam contohnya salat, maka itu merupakan hal yang terberat bagi mereka karena mereka tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat pun menjadi berat bagi mereka. Sebaliknya bagi orang-orang yang ikhlas, bagi kaum mukminin, maka salat adalah qurratu ainin, adalah penyejuk mata mereka, adalah tempat mereka mendapatkan ketenangan, adalah tempat mereka mendapatkan kelapangan dada. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan dan kelapangan dan kesejukan mataku di dalam salat. Kemudian kita baca lanjutan syarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wal iradah al-madhkurah huna iradah kauniyah la ghair. Dan kehendak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kehendak kauniyah. Wa may yuridillah adalah iradah kauniyah. Karena mencakup apa yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Yang pertama yang Allah cintai, mendapatkan hidayah. Yang kedua tidak Allah cintai, yaitu sesatnya seseorang. Tapi itu tetap dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kehendak kauniyah. Orang yang sesat itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tapi dengan kehendak apa namanya? Kehendak kauniyah. Iradah kauniyah. Li'annahu qala, "Faman yuridillahu an yahdiyah, wa man yurid an yudillah." Karena Allah mengatakan barang siapa yang ingin Allah beri hidayah dan barang siapa yang ingin Allah sesatkan. Wa hadha taqsim la yakunu illa fil umuril kauniyat. Dan pembagian ini tidak akan terjadi kecuali dalam perkara-perkara yang bersifat kauni. Amma syar'iyyah fallahu yuridu min kulli ahadin an yastaslim li syar'illah. Adapun secara syariat, maka Allah menginginkan dari setiap orang untuk dia itu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah inginkan untuk sesat secara syar'i. Tapi secara kauni bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang itu menjadi apa ini? Orang yang sesat. Nah, wa fiha minas suluk wal ibadat annahu yajibu 'alal insan an yataqabbal al-islam kullah. Dan di dalam ayat ini terdapat faedah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya wajib bagi seorang untuk menerima Islam seluruhnya, tidak pilih-pilih, tidak sebagiannya, tapi menerima semua bagian dari Islam. Aslahu wa far'ah, baik dasarnya maupun cabangnya. Wa ma yata'allaqu bihaqqillah wa ma yata'allaqu bihaqqil ibad. Baik yang terkait dengan hak Allah maupun yang terkait dengan haknya hamba, semua wajib diterima dan semua wajib dijalankan. Nah, wa annahu yajibu alaihi an yashrah sadruhu lidzalik, dan wajib bagi kita untuk merasa lapang dada kita dalam menjalankan semuanya, baik menjalankan hak Allah ataupun menjalankan haknya hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan kepada sesama hamba. Wajib untuk menjalankannya dengan dada yang lapang. Fa in lam yakun kadzalik fa innahu minal qismi tsani alladzina aradallahu idlalahum wal iyadzu billah. Kalau tidak begitu, kalau tidak lapang dadanya dalam menjalankan syariat ini, maka dia termasuk jenis yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkannya. Karena kata Allah, barang siapa yang ingin Allah sesatkan, maka akan Allah jadikan dadanya apa? Sempit, sepertinya dia diperintahkan untuk naik ke atas langit. Nah, Allah musta'an. Sehingga ini tanda-tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita tatkala kita merasa berat dalam menjalankan suatu syariat dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Di antara contohnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap urusan agamanya. Berarti kalau dia tidak paham terhadap urusan agamanya, berarti Allah, ini tanda Allah tidak menginginkan dia mendapatkan apa? Kebaikan. Waliyadzubillah. Wal fiqhu fid din yaqtadi qabulad din. Dan memahami agama mengharuskan kita untuk menerima agama. Apa gunanya kita paham tapi tidak kita terima? Lianna kullaman faquha fi dinillah wa arafah qabilahu wa ahabbah. Karena barang siapa yang memahami agama Allah dan mengenalnya, maka dia pasti akan menerimanya dan mencintainya. Ini sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka semakin dia mengenal agama Allah, maka dia pasti akan semakin mencintainya. Kok ternyata ada sebagian dari bagian agama ini yang tidak kita senangi dan baik tidak kita cintai, berarti pemahaman kita tentangnya yang masih apa ini? Kurang. Qala ta'ala, Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Allah mengatakan sekali-kali tidak. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pada apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat dari apapun yang engkau putuskan, dan mereka benar-benar menerima keputusanmu dengan sepenuhnya. Ini ciri-cirinya seorang mukmin yang sejati, menerima apapun yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa berat dan rasa mendongkol sedikit pun di dalam hatinya. Fahadha iqsamun muakkadun bila wa iqsamun bi akhassi rububiyyatin minallahi azza wajal li ibadihi wa iya rububiyyatullahi lirrasul wa ala nafil iman amman lam yakum bihadhil umur. Ini adalah sumpah yang dikuatkan dengan la. Fala wa rabbika. Aslinya sumpahnya cuma apa? Wa rabbik saja. Tapi lanya untuk menekankan, bukan untuk menafikan. Bukan berarti tidak demi Rabbmu, tidak. Ini justru lanya untuk apa ini? Menegaskan, untuk isbat, untuk menekankan. Yang ini adalah sumpah yang dikuatkan dengan la. Dan sumpah dengan rububiyah Allah yang paling khusus, yaitu rububiyah Allah terhadap hamba-hambanya. Fala wa rabbik, dengan sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun rububiyahnya Allah dari Rasul. Rabbika wahai Rasul, Rabbmu wahai Rasul. Nah, bahwasanya tidak ada keimanan bagi yang tidak melaksanakan perkara-perkara berikut ini. Al-awwal, yang pertama, tahkimur rasuli sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai hakim. Yang tidak menjadikan Rasul sebagai hakim, maka tidak ada keimanan padanya. Liqaulihi hatta yuhakkimuk, karena Allah mengatakan hatta yuhakkimuk, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Yakni Rasul, faman talabat tahakum ila ghairillah wa rasulih fa innahu laysa bimumin. Maka barang siapa yang mencari berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia tidaklah seorang mukmin. Fa imma kafirun kufran mukhrijan anil millah, entah itu dia itu orang yang kafir keluar dari Islam, wa imma kafiran kufran duna dzalik, atau kufurnya kufur di luar itu, kufur asghar. Nah, asani, yang kedua, yang wajib untuk kita dikatakan sebagai orang yang beriman, insyirahus sadri bihukmi, lapangnya dada dalam menerima hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berhukum dengan hukum beliau, tapi juga berlapang dada dalam menerima hukum tersebut. Kalaupun berhukum dengan hukum beliau, tapi dadanya terasa sempit, maka ini masih belum apa ini? Beriman. Insyirahus sadri bihukmi, lapangnya dada dengan hukum dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qada, di mana mereka tidak mendapati rasa berat sedikit pun di dalam hati mereka terhadap apapun yang beliau putuskan. Bal yajidunal qabula wal insyirah lima qadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mendapatkan rasa lapang dan penerimaan terhadap apapun yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salis, yang ketiga, at-taslim, an yusallimu taslima. Mereka benar-benar pasrah dan menyerahkan diri. Wa akadat taslim bimasdar. Allah tekankan lagi penyerahan dirinya, pemasrahannya dengan masdar taslima. Sallama yusallimu tasliman. Ini untuk mentaukid, menekankan, yakni tasliman kamila, yaitu bentuk penyerahan yang sempurna. Fahdhar ayyuhal muslim
an yantafiya ankal iman. Maka hati-hatilah wahai seorang muslim untuk hilangnya keimanan dari dirimu. Wal nadrib li hadza masalan. Kita buat untuk ini sekarang contoh. Tajadala rajulani fi hukmi mas'alatin syar'iyyah. Ada dua orang yang berdebat dalam salah satu masalah hukum-hukum syar'i. Fastadalla ahaduhuma bisunnah. Yang satu berdalil dengan apa ini? Sunnah. Fawajada tsani fi dzalika harajan wa dhiqah. Maka yang satunya ternyata mendapatkan di dalam hatinya rasa berat, rasa sempit ketika lawan debatnya berdalil dengan apa ini? Dengan sunnah. Nah, kaifa yuridu an yakhruja an matbu'ihi ila tibai hadhihi sunnah. Bagaimana mungkin dia akan keluar dari orang yang dia ikuti pendapatnya kepada mengikuti sunnah yang disampaikan oleh siapanya? Lawan debatnya. Dia sudah punya yang dia ikuti, punya ulamanya atau punya ustadznya. Ternyata lawan debatnya mendatangkan sunnahnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapati rasa sempit. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari siapanya? Dari pendapat gurunya atau pendapat ustadznya kepada pendapatnya siapa ini? Lawan debatnya yang membawakan sunnahnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadzar rajul naqisun bila syak fi imani. Maka orang ini semata-mata rasa sempit yang ada dalam hatinya tadi, ini adalah orang yang kurang apanya? Imannya. Li'annal mu'min haqqan huwa alladhi idza dhafara bin nas min kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Dikarenakan seorang mukmin yang sejati jika dia mendapatkan nas dari Al-Qur'an ataupun dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, faka'annama dhafara bi akbari ghanimah yafrah biha. Maka dia seolah-olah berhasil mendapatkan ghanimah yang terbesar, harta rampasan perang yang terbesar yang dia senang dengannya. Ketika dia mendapatkan hadis Rasul melalui siapa lah? Lawan apanya tadi? Lawan debatnya. Harusnya dia justru bahagia, justru senang. Ketika lawannya mendawakan dalil berupa apa ini? Hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran. Nah, wa yaqulu alhamdulillah alladzi hadani li hadza. Harusnya dia bilang alhamdulillah yang telah memberiku petunjuk untuk masalah ini. Gara-gara debat dia dengan kawannya dapat dalil. Nah, wa fulanun alladzi yata'assab li ra'yihi. Adapun si fulan yang tetap ta'assub dengan pendapatnya, wa yuhawil an yulwi a'naqan nusus hatta tataji ila ma yuridu wa la yuriduhu Allah wa rasuluh fa inna hadza ala khatarin azim. Maka orang yang terus memegangi pendapatnya dan berusaha untuk memelintir lehernya dalil sampai mengarah kepada apa yang dia inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini di atas bahaya yang sangat apa? Yang sangat besar. Nah, Allah musta'an. Sehingga ini mengajarkan kepada kita ya ikhwan untuk tidak fanatik terhadap salah satu pendapat, terutama jika pendapat yang lain itu yang dikuatkan dengan Al-Quran ataupun dikuatkan dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda keimanan kita yang sempurna kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena tanpa itu maka dinafikan keimanan dari diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka. Nah, demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai apa ini? Pemutus perkara mereka. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.